Mentayuh pusaka, kenapa berbeda orang? Kenapa Berbeda aku suka wujud? tulis dan macam-macam Kok bisa? barang kayak gini? Karena apa? Dari nilai spiritualnya ada, supranaturalnya ada, teknologi juga ada. Jadi leluhur kita tuh ngebikinnya tuh kompleks banget, guys. Cerdas, guys. Yang lainnya udah dibersihin kemarin nggak? Itu namanya apa? Kalau aku nyebutnya pataka ya kak. Kalau saya lihat seperti raja pakai jubah putih, pakai surban kuning lapis, maaf kalau salah. Iya kak, nggak apa-apa kak. Jadi gini guys, energi itu biasanya namanya mentayuh ya. Kalau di benda-benda pusaka namanya mentayuh. Jadi kita tuh bisa melihat energi apa yang di dalamnya. Nah, energi itu bisa berwujud atau enggak. Tapi energi itu mempunyai fungsi. Nah, mewujud atau enggak itu tergantung orangnya yang melihat, oke? Gitu. Jadi itu mistis juga bukan. Mistis juga bukan. Untuk kemampuan otak manusia aja, secara ilmiah juga ada. Dan biasanya kalau mentayuh itu kak, setiap orang bisa berbeda-beda perwujudannya, tapi fungsi energinya tetap sama. Ya, jadi misalnya guys, kalian punya pusaka, kemudian ditayuh sama orang A, bentuknya begini, bisa jadi iya benar. Terus yang orang B bilang bentuknya begini, B bukan seperti itu, bentuknya begini, itu juga bisa jadi. Karena apa? Perwujudannya tuh macam-macam sesuai dengan energi yang kita punya, gitu. Tapi kalau fungsi energi yang di dalam sini, itu yang nggak bisa diubah. Kalau bentukannya seperti pakai jubah atau misalnya berubah jadi harimau atau apa, itu tergantung orang yang lihat. Tapi kalau fungsi dari fungsi energinya itu yang nggak bisa diubah. Jadi perwujudannya bisa berbeda-beda tiap orang, tapi kalau fungsi itu nggak bisa berubah. Nah, punya aku kosong kak, jadi aku kasih teman. Gini kak Damar, barang itu semua ada energinya. Ya, semua barang tuh ada energinya. Kalau aku, tapi tergantung sih. Kalau Kak Damar mempunyai keyakinan seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi aku pribadi, semua barang ada energinya. Energi apa? Energi dari alam. Nah, ini kan dari misalnya dari biji besi guys. Biji besi sendiri itu kan dari alam. Nah, itu alam tuh mempunyai energi guys. Alam yang kita tempatin ini punya energi semua. Makanya kalau orang bilang ada energinya, ada energi alam gitu, itu memang benar. Itu cuma energinya gede atau kecil gitu aja. Soalnya aku juga ada tuh barang ini pataka kakak, bisa bilang tombak juga boleh, pataka juga boleh. Jadi guys, aku tuh juga ada ya barang baru. Aku tahu bahwa itu tuh prosesan aku tahu, tapi di situ ada nilai esoteriknya. Nah, esoterik itu yang termasuk di dunia energi tadi gitu. Jadi belum tentu barang baru nggak ada energinya, itu belum tentu guys. Ada yang ada. Dulu punya aku kosong kak, biasa ada energinya saat kita mau jalan puasa kayak gitu. Sebenarnya sih gini loh kak, tergantung kepercayaan aja sih. Ada yang orang nggak pakai laku kayak puasa gitu, ada yang memang dapat energinya juga ada. Tergantung sih, nggak semua harus puasa, enggak. Dirawat aja udah. Karena aku sendiri jujur aja guys, aku nggak pernah puasa guys. Tapi aku nggak boleh dicontoh ya, contoh yang nggak baik. Itu lalaku buat keprihatinan untuk diri sendiri itu harus sebenarnya, bukan untuk pusaka ya, bukan untuk kesaktian ya, tapi untuk diri sendiri itu perlu sebenarnya. Tapi aku sendiri belum ngejalanin itu. Gitu. Jadi kalau harus puasa muti begini, ya memang itu energinya bagus. Karena apa? Untuk diri kita sendiri guys, memurnikan diri kita sendiri sebagai manusia, bukan untuk kita mencari kodam atau apa, enggak. Dan itu secara ilmiah juga bagus buat kesehatan. Puasakan diri itu membersihkan lambung, usus yang kotor, itu mengurangi kolesterol.